Sebenarnya intinya kita hanya bisa berusaha, tetap yang memberikan hidup adalah Allah. Tapi usaha dimaksimal mungkin. Oke, oke. Hai coy, apa kabar coy? Hai coy, apa kabar coy? Sehat kan coy? Oke coy, hari ini gue mau berkunjung ke tempatnya Om AJT atau yang sering disebut Om Andi Jenggot. Beliau seller di Depok coy. Dia punya PH film juga coy. Sibukannya luar biasa. Di tengah kesibukannya coy, dia punya hobi yaitu menanam anggur. Dia salah satu seller ternama yang ada di Depok. Ibaratnya mah sesepuh di Depok coy. Ilmunya sangat luar biasa di bidang tanaman anggur coy. Oke coy, nggak usah lama-lama, saya akan menuju ke TKP coy. Oke coy, sampai ketemu di TKP coy. Oke, let's check it out. Halo coy, apa kabar coy? Sehat kan coy? Nih bonggolan coy. Hari ini gue udah di kediaman Om AJT atau Om Andi Jenggot. Beliau adalah senior di pengangguran Depok coy. Dia adalah seller di Depok juga. Kali ini saya akan berbagi tips yang akan disampaikan oleh Om AJT, yaitu gimana cara menggrafting bonggolan coy. Mulai dari tips, triknya gimana, perlakuan bonggolan gimana sampai dia tumbuh tunas begini coy. Oke coy, sebelum sajikan video ini jangan lupa subscribe channel gue coy, ya di coy, karena subscribe itu gratis dan halal coy. Oke coy, nggak usah lama-lama, let's check it out. Kita langsung temui orangnya. Oke coy. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam pengangguran. Perkenalkan, nama saya Andi Jenggot. Biasa teman-teman panggil Jenggot aja. Oke, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang berkaitan dengan lagi happening sekarang itu tentang bonggolan ya. Beli pohon bonggolan itu adalah beli pohon yang sudah tumbuh, dicabut, kita tanam lagi di pot atau di tanah dengan banyak tujuan. Kalau saya pribadi lebih kepada tujuannya untuk mempercepat aja. Sekarang kita bayangkan kalau kita menumbuhkan pohon ini yang kecil lah ya, kita menumbuhkan pohon segini paling kurang lebih ya 1 tahun lah ya. Pertama, kita menghemat waktu 1 tahun untuk mendapatkan seperti ini. Kedua, di sini lebih cantik kalau kita bikin bonsai. Jadi di dalam pot seperti ini, dalam pot ini seperti ini tumbuh, dia akan membawa bunga dan sebagainya, akan lebih cantik. Terus banyak faktor yang sebenarnya yang setiap orang pasti punya tujuan masing-masing untuk memilih kenapa sih dia milih bonggolan untuk menjadikan batang bawahnya. Nah, tapi banyak pertanyaan lagi nih, bagaimana sih penanganannya? Kalau kita bicara penanganan setelah bonggolan datang, biasanya kalau bonggolan itu pengiriman banyak dari Bali, dari Jawa Timur dan sebagainya. Nah, mereka kalau kita pakai paket-paket pengiriman yang cepat itu biayanya lumayan. Kebanyakan mereka pakai kargo, butuhkan waktu kurang lebih 1 minggu lah ya. Nah, penanganannya kalau saya begini, barang sampai kita buka, kita bersihkan akar, terus kalau saya potong-potong akar-akar yang pucuk-pucuk yang sudah mulai menghitam, saya potongin akar-akar sampai dapat akar busuknya, saya buangin, saya sortir akar. Setelah itu saya rendam dengan B1 dan ZPT. Saya pakai B1 dan ZPT Atomic. B1 nya saya pakai apa, merek yang apa yang biasa itu. Terus saya rendam, ya aturannya sesuai aturan pakai, berapa mili per liter, lihat di aturan pakainya. Setelah itu kita keringkan. Saya membuat lagi dengan perangsang akar. Saya menggunakan merek Lot Up. Terus saya larutkan, saya kuaskan ke akar-akar itu, baru saya pendam. Saya pendam dan sebagainya. Lepas itu sisa tadi rendaman saya guyurkan ke media tanam. Media tanam saya buat poros. Setelah itu kita tinggal tunggu berapa lama. Biasanya beda-beda. Peletakannya di tempat yang tidak terlalu panas. Kalau saya ada matahari pagi masuk, sirkulasi bagus. Tapi ada juga teman-teman yang berani langsung dipanaskan. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih taruh di tempat yang terkena sinar matahari sampai dia mulai tumbuh-tumbuh tunas-tunas, bakalan tunas seperti ini. Kalau saya lebih ideal akan saya grafting langsung. Ini kita dapat barang yang kebetulan geroak.
dalam arti berayap ya, kita bersihkan, kita semprot pakai steamer. Cuman dari sini kita lihat lagi, bayangin kalau ini pohon nanti hidup ya, kita sambung, dia gerak-gerak seperti ini, dia punya nilai seni sendiri ya. Ini kita bersihin lagi nanti, dia punya nilai seni sendiri. Pohon gerowak begini kita sambung sini hidup, dia bawa buah. Dia, kalau orang bilang bonsai itu masih ada nilai seninya lah, seperti ini. Banyak orang pada ngeluh gitu ya, tapi kalau saya ya kita lihat sisi positifnya. Dan rezeki kita dapat seperti ini ya, bayangin ini kebelah sampai sini, kalau jadi buah pasti akan kalau ditumbuh gitu ya, kita bayangin begini, dia ada buah sini, cantik bentuknya gitu kan, ada nilai seni tambahnya lah. Ini kulit udah saya kelupas, cuman masih ada bekas-bekas kutu perisai. Biasanya saya bersihin gini untuk ngerontokin, itu rontok semua. Jadi butuh capek ya. Kita kretekin lagi, biasanya dia bersembunyi di kulit mati. Nah, kita bersihin. Setelah kita bersihin, baru kita semprot insek biasanya. Ini kutunya banyak sekali. Mungkin karena di sana kebun ya, nggak bisa dikontrol satu-satu. Kita bersihkan. Bagus-bagus kita insek, terus kita wrapping. Jadi kutu-kutu pengerat batang itu bisa keluar. Jadi setelah kita insek nih, kita wrapping lagi semuanya. Jadi apa namanya, hama-hama yang di batang, nyelip di batang, mereka keluar dan mati. Semuanya biasanya saya giniin. Nah, setelah kita itu biasanya dia bersih nanti. Kayak gini-gini nyelip nih, ini penyakit nih. Nah, ini kutu-kutunya pada rontok. Oke, ini makan waktu lumayan, ini makan waktu dan tenaga lumayan. Kita buang-buangin. Ada kemungkinan mereka banyak nempel di sini. Itu perisainya. Ini orang bilang mah kerajinan ya, tapi kalau saya iseng aja ngisi waktu sambil maksimal aja. Oke. Kalau yang keras nggak usah, nggak apa-apa. Tapi banyak teman-temannya yang nggak juga pun nggak masalah. Cuma kalau saya standar saya gitu. Oke, setelah kita kletekin ini nih, kita bisa lihat sini banyak banget batang-batang kletekannya. Ini kulit-kulit keringnya tuh, banyak banget yang belum kita buangin. Oke, di sini saya pakai abasel sama perekat. Nih perekat mereknya Rani kalau nggak salah. Oke, kita pakai aturan pakainya di sini 0,75 sampai 1 mili. Kita bikin 1 liter aja. Ini pekat banget. Ini ada indikatornya. Oke. 1 liter itu berapa mili om untuk? Kalau abasnya 0,75 sampai 1 mili. Pokoknya penggunaan insek atau fungi atau pupuk pun aturan pakai aja itu. Setiap produk masih mau menyampaikan. Nah, ini 1 sampai 2 mili per liter kita untuk perekatnya.
Berarti 0,7 itu untuk 1 liter air Om ya? Iya, 0,7 sampai 1 mili. Mereka biasanya ada keterangan di sini. Nah, perekat ini fungsinya untuk menembus perata. Ini 2 mili kita pakai. Oke, kita kocok dulu biar dia homogen. Oke. Kita merata. Nah, fungsi perekat ini ya nempelin ini. Nah, posisinya. Oke, setelah yakin semuanya sudah basah, nah di sini kalau saya wrapping buat ngeluarin, mana tahu dalam batang ada hama yang ini ada kemungkinan kan grok-grok ini mungkin dalamnya ada batang, terus saya wrapping gitu. Setelah kita semprot rata, saya bisa wrapping. Tujuannya satu mengurangi penguapan, kedua kalau di dalam batang biasanya ada pengerat batang, ada hama-hama apa, ya dia lebih kesiksa lah. Nah, mana-mana tuh ini inseknya. Ini insya Allah butuh perisai, pengerat batang atau apa, punya hewan-hewan yang merugikan, insya Allah matilah. Oke, mungkin seperti itu. Ini perlakuan semua seharusnya. Nanti next kita lakukan lagi. Oke, sekarang kita coba praktekkan bagaimana menggrafting di bonggolan. Oke, peralatan yang saya gunakan adalah seperti biasa gunting, pisau, parafilm, tentunya ada entres.